Assalamualaikum. Wah, seneng banget rasanya bisa bareng kalian lagi di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kita tuh kadang lewatin satu hal yang paling basic dalam perbaikan diri dan spiritual? Kayak kita punya energi yang full banget buat ngubah dunia, tapi malah lupa sama apa yang bener-bener ada di depan mata? Nah, makanya yuk kita bahas langsung rahasia penting dari sejarah yang sering banget kita skip sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai ya. Coba deh perhatiin kontras di kehidupan modern kita sekarang ini. Di satu sisi, wah semangat banget kita kalau urusan dakwah atau ngasih nasihat di luar kan? Di era sosmed gini, gampang banget rasanya nge-share quotes inspiratif, ngasih masukan ke temen, atau bahkan ke orang yang sama sekali nggak kita kenal. Tapi, ironisnya nih, di sisi lain, rumah kita sendiri malah sepi. Kosong melompong dari obrolan-obrolan kebaikan kayak gitu. Kita seringkali sibuk pengen ngubah orang lain di luar sana, malah lupa start dari titik nol kita sendiri, yaitu rumah kita. Dan inilah inti masalah yang bakal kita urai bareng-bareng hari ini. Nah, buat tahu gimana kita harusnya melangkah, kita balik dulu ke pedoman utamanya. Kalau kita lihat sejarah, langkah pertama yang dicontohin sama Nabi kita, Muhammad SAW, itu bukan teriak-teriak ngasih ceramah di depan ribuan orang di lapangan loh. Sama sekali bukan. Beliau justru bicara ke orang-orang yang satu atap sama beliau. Allah itu langsung merintahkan Nabi buat fokus berdakwah ke orang terdekat dulu. Dalilnya jelas banget di Al-Quran. Wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini ada di surah Asy-Syu'ara ayat 214. Dari ayat yang super indah ini, kita tuh dikasih tahu sebuah paradigma ilahi yang tegas banget. Dakwah dan perbaikan itu mutlak, bener-bener mutlak, harus dimulai dari keluarga. Prioritas nomor satu ya mereka yang terdekat sama kita. Dan yang paling menarik dari poin ini adalah gimana Nabi mempraktekannya secara nyata. Beliau tuh nggak cuma ngasih nasihat sambil lalu gitu aja. Enggak. Beliau punya strategi yang terstruktur banget. Pertama, beliau mulai dengan ngumpulin kerabat. Jadi benar-benar ada effort aktif buat ngajak keluarga kumpul bareng. Terus kedua, nah ini yang sering bikin kita ciut duluan, beliau ngadepin penolakan. Bayangin bahkan manusia terbaik aja ditolak loh sama keluarganya sendiri. Tapi masuk ke poin ketiga, beliau nggak nyerah. Beliau justru nyari waktu dan suasana yang lebih pas. Ini bukti kecerdasan emosional yang luar biasa banget. Beliau mikirin cara yang lebih oke, nunggu momen yang hasyik, dan ngatur strategi lagi biar pesannya nyampai. Beliau sama sekali nggak berhenti cuma gara-gara satu kegagalan di awal. Sejarah juga ngasih gambaran yang luar biasa nih soal hasil dari kegigihan itu. Kalian pasti tahu kan, penolakan yang paling keras dan pedes banget itu justru datangnya dari pamannya sendiri, si Abu Lahab. Logikanya gini deh, kalau sekelas Nabi aja ngadepin tantangan seberat ini dari paman sendiri, terus kenapa kita malah ngarep dakwah ke keluarga kita bakal mulus-mulus aja tanpa drama? Nggak mungkin kan? Tapi karena Nabi terus maju dan nyari cara yang lebih baik, hidayah akhirnya nyentuh keluarga beliau yang lain, contohnya bibi beliau, Syafiyah binti Abdul Muthalib. Dan you know what? Keberhasilan di lingkup paling kecil inilah yang jadi fondasi kuatnya. Dari keluarga inti yang solid, dakwahnya makin menyebar jauh lebih luas. Sampai akhirnya nyentuh hati orang-orang di luar sana dari kalangan biasa yang kemudian memeluk Islam. Karena realitasnya emang gitu teman-teman. Berdakwah di rumah itu lekat banget sama penolakan, tantangan, dan bahkan ya diremehkan. Ini kayak semacam validasi buat kalian semua yang mungkin sekarang lagi ngerasa capek atau pengen nyerah. Nasihatin pasangan, anak, kakak, atau adik itu emang nggak pernah mudah dan nggak akan selalu gampang. Wajar banget kalau kalian ditolak, wajar kalau banyak hambatannya. Dan yang paling sering sih, wajar banget kalau kalian ngerasa diremehin. Ya gimana enggak, mereka tahu persis siapa kita dengan segala kekurangan kita dari zaman kita masih kecil. Tapi catatan sejarah yang kita obrolin tadi, itu membuktiin kalau hambatan di rumah itu sebenarnya bagian yang super normal dari sebuah proses perbaikan. Jadi, poin krusialnya adalah gimana nih cara kita ngerespons tantangan-tantangan tadi? Nah, kunci utama kesuksesan dakwah keluarga bisa langsung kita contek dari teladan Nabi. Ada 4 hal penting di sini. Pertama, pakai cara yang lembut. Jangan datang-datang lagaknya kayak hakim yang mau jatuhi hukuman, tapi datanglah pakai kasih sayang. Kedua, sabar. Tolong diingat, ngubah kebiasaan orang itu butuh waktu yang lumayan panjang, nggak bisa instan. Ketiga, penuh hikmah. Artinya kita harus pinter baca sikon, tahu kapan waktunya ngomong, kapan waktunya diam dulu. Dan keempat, strategi. Sama persis kayak yang Nabi lakuin waktu nyari waktu dan suasana yang tepat tadi. Jangan cuma semangat berkoar-koar di luar sana, sementara rumah sendiri malah kosong dari nasihat kebaikan. Pegang 4 kunci ini dan jangan pernah menyerah. Dan akhirnya, ini bawa kita ke satu pemikiran yang harus direnungin bareng-bareng. Kalau emang perubahan besar itu mulainya dari rumah, pertanyaannya, udahkah kita menyapanya hari ini? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan basa-basi ya, tapi benar-benar ajakan buat action.
Perubahan besar di masyarakat atau bahkan di dunia ini itu selalu berakar dari ruang makan dan ruang keluarga di rumah kita sendiri. Karena bisa jadi loh, kebaikan kecil yang kita tanam di rumah hari ini itu bakal jadi awal dari perubahan besar di masa depan. Allahu a'lam bishawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.